kata akuntansi. Biasanya kalau orang awam ya, kalau kata akuntansi itu tentang uang. Ada sebuah impian cita-cita tuh jangan ragu kayak gitu kan, masih ada Allah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Visi Rizky Apresiasi YouTube channel. Nah, kali ini aku berkesempatan nih ngobrol dengan salah satu narasumber yang Masya Allah luar biasa keren, seorang mahasiswi yang sedang aktif menimba ilmu di UNY di program studi program studi D4 akuntansi, ya nggak sih? Betul. Nah, ya, aku takut salah soalnya. Oke, jadi kita akan sedikit ngobrol dan cerita-cerita lah terkait suka dukanya mbaknya, suka dukanya beliau di kampus, terus berdinamika, dan nanti kita akan sedikit ngobrol juga ya terkait D4 akuntansi nyawa gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepada kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, sudah dicukupkan dan mari kita mulai diskusinya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Boleh nih kita kenalan dulu ya ke mbaknya nih. Kita belum kenal gitu siapa beliau. Oke, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu namanya, panggilannya, asli orang mana gitu ya. Terus tadi prodinya apa, angkatan tahun 2000 berapa? Ya silahkan, monggo silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya ya Mas Rizky ya. Oh iya, siap. Oke. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, namaku Aditya Febrianjani. Aku itu biasa dipanggilnya Anjani kalau di kelas. Kalau misal teman-teman mau panggil Adit ya nggak apa-apa, Febri juga nggak apa-apa. Terserah kalian mau panggil aku siapa ya. Panggil siapa aja? Iya, siapa aja. Tapi ya jangan siapa aja. Boleh lanjut. Terus aku dari Prodi D4 Akuntansi, UNY Kampus Gunung Kidul. Aku tinggalnya juga di Gunung Kidul. Mungkin teman-teman yang ada sedaerah sama aku bisa nih kita main-main kayak gitu. Masya Allah. Tapi mainnya yang bermanfaat ya teman-teman. Siap. Oke, lalu apa lagi ya diperkenalkan ya? Angkatan. Oh iya. Aku angkatan 2020. Baru ya masih agak maba tapi nggak maba. Masih pengen punya titel maba ya teman-teman. Di angkatan 2020, program studinya D4 akuntansi. Jadi kita akan sedikit ngobrol juga ya terkait Mbak siapa namanya? Anjani. Mbak Anjani. Jadi beliau sedang menempuh pendidikan di D4 akuntansi. Nah, kita ngobrol dulu ya terkait D4 akuntansi. Biasanya kalau orang awam ya, kalau kata akuntansi itu tentang uang, tentang angka, apalagi pembukuan, ini nggak sih? Jurnal. Oh iya, jurnal. Apalagi? Kalkulator. Oh iya, kalkulator ya. Buat ngitung itu ya. Masya Allah. Apalagi? Apa ya? Excel. Buat apa? Oh, buat data itu ya? Iya. Sekarang tuh kan akuntansi tuh nggak pakai kalkulator nggak apa-apa. Yang penting bisa Excel tuh set kayak gitu. Set. Oke, jadi itu ya akuntan. Iya, ini belum ini baru prolog. Ini baru awalan gitu ya, masih prolog gitu. Nah, mungkin kalau dari Anjani sendiri, kenapa dulu pilihnya UNY? Kenapa nggak di kampus yang lain gitu? Atau kenapa pilih UNY? Aduh, gimana ya? Kenapa nih? Dulu itu kepengen di UNY itu karena ya mungkin aku kan pilihannya kampus GK kan. Itu karena aku rumahnya di GK, aku tuh milih UNY GK karena pertama nih deket rumah. Aku tuh rencananya nggak mau kos kayak gitu, kayak hemat uang gitu kan. Paham. Tapi dulu itu pas kan saya ini dari SMK. SMK? Oh iya, SMK. Terus dulu pas SMK tuh cita-citanya pengen ke kampus sebelah, kampus tetangga. Cuma pas itu
daftar kan SNMPTN, tetapi ya qadarullah belum rezekinya di sana kayak gitu. Terus daftar SNMPTN lagi di SBM enggak. dua kali ya, dua pilihan ya. Iya, iya. pilihan pertama kan di kampus sebelah, Di UGM. terus yang satunya di UPN. Oh. Dan itu nggak keterima semuanya. Ya mungkin kalah saing kayak gitu. Ya pastilah itu. Masya Allah. Terus habis itu mau ikut SBMPTN, cuma pas SBMPTN itu qadarullah aku ada ini ya, ada suatu kendala kayak gitu. Kendala sinyal? Enggak. Oh bukan. Kendala ini ada orang tua sakit kayak gitu kan, jadinya aku sibuk ngurus orang tua juga, terus nggak sempat belajar, terus juga nggak ada yang nganter buat tesnya juga kayak gitu. Terus akhirnya aku pilih seleksi mandiri yang prestasi akademik. Masya Allah. Terus akhirnya ya alhamdulillah keterima tanpa tes, tapi lewat mandiri di UNJ Gunung Kidul, seperti itu. Oke. Itu yang di UGM kamu pilih apa sih? Apa ya, lupa. Jadi kok lupa sih. Aku tuh manajemen kayaknya. Manajemen. Iya. Oh. Iya Apa kan. sih? Ya kan keren. Iya keren. Yang di UPN tuh apa sih? Ya manajemen juga. Aku yang di UPN kayaknya iya. Semuanya kayak manajemen. Kenapa yang di sini nggak manajemen sekalian? Kan kalau manajemen di sini kampusnya pusat. Oh iya Iya. paham. Oh kamu tuh nggak pengen ke kampus UNY pusat? Pengen sebenarnya. Oh gimana sih? Cuma nggak pengennya tuh tesnya itu. Oh. Ya itu kan pilihan ya teman-teman. Oke, berarti di UNY kampus Gunung Kidul. Jadi tadi tuh Mbak Anjini bilang GK itu Gunung Kidul ya teman-teman. Jadi jangan bingung kenapa GK gitu ya. Gunung Kidul gitu ya, Gunung Kidul. Kalau dari rumah berapa menit sih ke kampus yang di Gunung Kidul? 10 menit? Enggak. Oh enggak. Cuma 6 menitan. Ah? Kok dekat Deket banget? kan? Ya makanya itu biar irit kos juga. Tapi ya sampai sekarang nggak pernah ke kampus Gunung Kidul juga sih. Malah Belum sering ya? ke kampus pusat. Oh iya, siapa? Oh gitu ya. Jadi dulu pernah di UGM, di UPN, nah, ternyata keterimanya di UNY kampus Gunung Kidul, jurusan ya? Ya, prodi D4 akuntansi. Ya, prodi D4 akuntansi. Kalau manajemen sama akuntansi itu bedanya apa sih? Nggak ada bedanya. Ada tahu dong. juga sih. Gimana sih? Ada lah. Ya ada bedanya. Tapi aku kan juga nggak tahu manajemen ya. Mungkin ya kayak kalau gambaranku dulu tuh kayak manajemen tuh kayak mungkin ada teknik-teknik kita cara besok lebih memanajemen ini sih Uang. organisasi Oh, kayak gitu. organisasi ya Pak. Kan kalau di organisasi itu kan kayak ada manajemennya gitu iya. kan kayak gitu. Terus di manajemen juga ada akuntansi kayaknya. Ya kayaknya saling berkesinambungan aja. Oke, D4 akuntansi yang dulu tuh SMK-nya apa sih? SMK-nya akuntansi juga. Lah, udah kenal akuntansi dari dulu ya? Udah nyaman ya sama akuntansi? Nyaman sih. Iya. Ya harusnya. Gitu. Kan udah dari SMK. Ya Allah alam sih. Iya. Masya Allah. Oke, D4 akuntansi. Mata kuliah yang menurut Anjani susah apa sih? Pengauditan. Itu ngapain? Pengauditan tuh kayak ya mengaudit suatu perusahaan kayak gitu loh. Kan kalau perusahaan itu kan akhirnya kan menghasilkan laporan keuangan gitu kan. Pasti membuat laporan keuangan. Nah, nanti laporan keuangannya itu tuh harus diaudit kayak gitu. Biar diaudit tuh diapain sih? Kayak mendeteksi apakah ada kesalahan materialnya atau enggak kayak gitu. Apakah kayak audit itu tuh kayak kok ini peralatannya segini, terus kasnya keluarnya segini, kenapa kok bisa kayak gitu kayak gitu jangan-jangan kayak gitu. Jangan-jangan. Pokoknya seorang auditor tuh harusnya tuh seuzon terus seuzon. Berprasangka ya punya ini ya apa namanya apa sih namanya berargumen kan ya pokoknya itu harus mengeluarkan argumennya kalau si auditor itu kayak gitu. Oh gitu ya, jadi kayak ngecek
ini barangnya keluarnya berapa, terus kok di laporan segini beda gitu. Iya. Jadi Iya kayak emang gitu. pernah nemuin kayak gitu nggak? Ya kalau di perusahaan apa gitu ya belum tahu ya Mas. Oh, iya. Soalnya kan ini Oh, iya, pengauditan tuh baru masih dasar-dasarnya kayak gitu, Basic belum lah ya. Iya, belum terlalu terjun ke perusahaannya kayak gitu. Oke. Kalau yang paling nyenengin apa Kalau yang paling nyenengin itu dari mata kuliah akuntansi? Jadi ya selama berkuliah ngapain tuh? apa ya? Mungkin ini ya UMKM, terus UMKM, UMKM tuh ngapain sih? UMKM tuh ya kayak mengerjakan kasus di sebuah perusahaan UMKM kayak gitu. Oh, itu nanti laporannya ngapain? Ya nggak laporan sih. Oh, Mas. enggak laporan. Cuma main-main gitu ya. Cuma nanti ya buat kayak jurnal, terus nanti diposting ke buku besarnya. Nanti Aduh. dibuat laporan keuangan. Cuma laporan keuangan yang UMKM sama yang perusahaan biasa Beda tuh ya? ya ada beda. Lebih ribet mana? Malah Biasa aja tebak-tebakan. sih. Oh, udah biasa dia udah. Sama aja ribetnya. Masya Allah. Oke. Cuma ada akun-akun tertentu yang beda kayak gitu. Oh iya. Ya Allah. Mirip lah 11 12 sama matematika. Hampir mirip ya. Ya sulit matematika. Oh iya. Masya Allah. Sulit matematika. Kalau di akuntansi itu cuma tambah kurang bagi kali. Nggak pakai rumus-rumus yang serumit matematika. Tapi ada rumusnya nggak sih? Ada ya? Ya ada kayak rumus penyusutan kayak gitu. Oh, iya. Tapi Iya. mudah. Masya Allah. Oke. Dulu tuh kenapa sih? Kenapa dulu suka akuntansi? Kenapa suka gitu? Kenapa? Sebenarnya tuh bukannya suka gitu ya. Tapi apa nih? Tapi awalnya tuh pas SMK mau ambil akuntansi tuh agak maju mundur kayak gitu. Terus? Awalnya tuh mau ambilnya perkantoran. Terus Administrasi perkantoran. ya administrasi perkantoran. Tapi orang tuanya bilang ke akuntansi aja kayak gitu. Orang tuamu bilang gitu ya? Iya. Terus biar apa gitu? Nggak Ya tahu. biar besok Oh, iya, bisa memanajemen uangnya Uang. dengan baik kayak gitu. Oh. Kayak gitu kan. Oke lah masuk akuntansi. Awal-awal masuk akuntansi juga ngangong-ngangong banget, nggak tahu apa-apa kayak gitu. Mau dapat nilai bagus pun sulit. Sampai akhirnya setahun aku Di SMK itu ya? iya, setahun tuh nggak tahu apa-apa. Akhirnya mulai memperbaiki lagi tuh. Memperbaiki teman-teman. Mulai memperbaiki tuh kelas 2, kelas 3 tuh alhamdulillah tuh udah agak oke lah kayak gini akuntansi ternyata kayak gitu. Jadi nilainya tuh ya alhamdulillah Lebih baik lah ya? lo jauh banget. Oh, jauh lebih baik, Masya Allah. Jauh lebih baik daripada Keren, semester keren. 1 kayak gitu. Ya alhamdulillahnya itu. Terus kuliah ini sebenarnya mau lintas jurusan sih, tapi awalnya tapi mikir lagi aku males beradaptasi dengan yang baru. waduh. Akhirnya nggak keterima manajemen, ya udah lainnya ke akuntansi. Dulu kan di kampus GK tuh di pamfletnya tuh ada tulisan prodi bisnis kreatif kayak gitu, dan aku pengennya masuk ke situ, tapi ternyata nggak jadi ada. Terus makanya aku ke akuntansinya aja kayak gitu. Gak pengen adaptasi, iya karena sudah nyaman dari awal di akuntansi ya. Oke, ya nggak apa-apa lah ya. Sama akuntansi. Lagi itu juga pilihan ya kan, nggak bisa. Ya setiap orang beda-beda lah. Oke itu ya. Terus kalau kuliah sendiri, Anjani sibuk apa sih sekarang? Sekarang ini ya kesibukannya pasti kuliah. Terus Bener. mau UAS kan, mempersiapkan UAS kayak gitu. Terus kepanitiaan, ada beberapa kepanitiaan juga, dan alhamdulillahnya udah satu persatu terselesaikan kayak gitu. Terus insya Allah sekarang juga udah mau hampir selesai yang kepanitiaan satu ini. Gitu sih. Sama kesibukan kalau di rumah ya biasa, anak perempuan beres-beres rumah. Insya Allah. Kayak gitu. Berarti Anjani ikut berapa organisasi kalau di kampus? 5? Enggak. 10 ya? Enggak. Kalau aku tuh organisasi nggak terlalu banyak. Cuma kalau yang di kampus ini aku ikutnya Al-Fatih. Tapi ya kalau di sana aku ikut yang KMUNY Gunung Kidul kayak gitu. 2.
Terus udah itu aja. Lagi ya. Kira lebih ke menjurus ke panitiaannya aja. Kan kalau kepanitiaan nggak satu periode kan, paham. cepet selesai. Jadi kalau ada open recruitment kegiatan apa gitu ikut gitu ya. Tergantung minat. Kalau nggak minat gak ikut ya. Oke siap. Kalau nggak minat nggak ngikut ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau Anjani sendiri gimana sih manage waktu Mbak Anjani manage waktu? Ada tipsnya nggak? Iya pernah pusing. Kenapa? Ya. Gawin mau obat. Sakit tuh kan ya. Aduh, itu tuh karena terlalu padatnya jadwal ya. Kadang jadwal kuliah tuh tabrakan, misal ada rapat kayak gitu tuh sering astagfirullahaladzim kok kayak gini sih kayak gitu. Terus ya mungkin kalau aku sendiri tips manajemen waktunya, kalau aku setiap ada kegiatan itu aku list dulu gitu. Terus nanti lupa nggak dikerjain? Ya dikerjain lah ya. Dikerjain kayak gitu. Kalau ada tugas pasti aku list kayak gitu. Terus nanti kalau ada agenda rapat ataupun ada agenda kalau misalkan sering diajak temanku keluar kayak gitu, terus itu aku tulis sih. Jadi semisal nanti kalau di hari itu aku udah ada jadwal apa gitu, kalau misal ada agenda apa lagi gitu, aku bisa aku udah ada jadwal kayak gitu. Sok sibuk banget ya. Padahal emang sibuk ya. Emang sibuk. Enggak itu. Terus habis itu ya itu sih pokoknya aku melakukan list-listan kayak gitu. Kayak itu list apa sih yang aku harus lakukan hari ini, besok, terus kayak gitu. Terus nanti malamnya gitu kayak merenung kayak gitu. Bukan merenung sih, kayak memikirkan besok aku ngapain ya kayak gitu. Biar lebih terkoordinir kayak gitu. Tapi ya seringkali meskipun kita udah membuat to-do list kayak gitu, ya namanya orang kan nggak tahu ya kedepannya tuh kadang tiba-tiba ada acara mendadak kayak gitu. Pernah sering yang harus dilakuin kayak gitu. Misal kalau rapat temennya nggak bisa, suruh ngewakilin kayak gitu. Jadi ya sibuk banget ya. Dibersain orang sih sana. Jangan. Ya itu. Oke, itu ya. Nanti lagi sibuk juga ya di organisasi, Masya Allah. Oke, terus Anjani pernah nggak sih kalau keteteran tugas pernah ya? Sering banget ya, karena organisasi tadi ya, keteteran tugas sampai kadang nggak tidur semalaman gara-gara kejar deadline kayak gitu. Kadang tuh sampai udah ditulis kan tugasnya, terus saking saking waktunya tuh nggak sampai itu tuh baru hamin berapa jam baru sempat ngerjain kayak gitu. Jadi lembur kayak gitu sih. Oke, mungkin ini sih kan kamu masuknya pakai seleksi mandiri, prestasi akademik, itu nilai rapot bukan? Iya, sama kayak sertifikat lomba-lomba yang pernah diikutin kayak. Emang pernah lomba apa aja? Aku Masya Allah. Belum. Silakan. Pernah lomba apa ya? Kalau dari kalau aku kemarin nyantumin itu dari SMP sama SMK. Kalau SMP masih boleh? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang penting dicantumin aja gitu kan. Bener. Cuma kalau di SMK itu aku lebih seringnya ini ya, sebelum aku kan dulu anak seni ya. Dari SD itu aku ikut musik tradisional. Musik tradisional. Kalau nari itu nggak bisa. Nggak pede soalnya kan pakaiannya tuh kadang kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadinya aku milih ke musik tradisional. Sukanya yang keroncong. Bukan. Gamelan. Iya. Kayak gitu. Dari SD. Enggak sih, aku lebih ini ke perkusinya. Ke alat-alatnya. Terus dari SD, terus SMP, terus SMK juga disuruh mewakili kecamatan, suruh mewakili kabupaten ke provinsi kayak gitu. Itu tuh udah lumayan lah ya. Iya lumayan, 4 kejuaraan kayak gitu. Terus candamin semua, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selain itu pernah lomba teater juga.
mewakili kecamatan juga. Berarti kamu bisa drama dong. Bisa. Kalau itu bisa. Terus Masya Allah. lomba teater juga itu festival lomba seni siswa nasional itu juara 2. Terus masih banyak lagi teman-teman, Masya Allah. Ya itu. Ya pokoknya nggak banyak, aku tuh nggak sering ikut lomba-lomba. Gitu. Ya tapi ada lah ya. Ada. Oke. Kalau yang prestasi menyangkut sama akuntansi ada nggak? Nggak ada dong. Orang aku tuh di SMK tuh akuntansi ngejarnya tuh cuma nilai. Oh, kayak ngejarnya gitu. nilai-nilai gitu Iya, ya. Masya Allah. soalnya tuh dulu kan cita-citanya pengennya masuknya SNMPTN. Jadi I see. diusahain jangan sampai turun kan nilainya. Tapi ya qadarullah nggak tahu kenapa semester berapa kapan? ya? Semester 3 4? itu Oh, 3 itu turun nilainya 0, berapa gitu. Nah, berapa? Bener itu rata-ratanya tuh turun 0, berapa gitu. Terus kayak kecewa banget kayak Ih, gitu. sedih ya, Masya Allah. Aku sampai nangis semalaman. Hanya karena turun 0, berapa gitu ya. Terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah kayak gitu. Terus akhirnya semester 4 bisa naik lagi, semester 5 naik lagi kayak gitu. Tapi nggak keterima juga sih di SNM. Masya Allah. Cuma lolos di peringkatan sekolah aja. Terus ini sih kalau dari Anjina sendiri capek nggak sih? Enggak lah ya, cuma kampus rumah sama namanya. Oke. Jadi ya. Tapi kan nggak pernah ke sana mas. Seringnya ke sini, kampus, rumah, ini kan jauh. Belum. Kalau menurut Anjani prospek kerjanya jadi apa sih akuntansi itu? Akuntan ya kalau lulusannya namanya. Iya nggak sih? Akuntan. Bedanya D4 akuntansi sama S1 akuntansi apa sih? Yang Ada nggak sih? jelas, ada. Oh iya, bedanya apa sih? Yang jelas mungkin gelarnya ya. Gelarnya Iya, pasti beda. Kalau D4 itu kalau nggak salah tuh STRAKT. Oh, Sarjana Terapan Akuntansi kayak gitu. Tapi kalau S1 apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi emang beda, Bu. Iya beda mas gitu. Soalnya kan kalau S1 itu bukan terapan kan, kalau D4 kan sarjana terapan. Jadi banyak prakteknya tuh banyak di D4-nya. Kalau S1-nya tuh banyak teori kayak gitu katanya. Oh. Aku juga nggak tahu banget. Tapi kalau D4 tuh apa sih nanti kerjanya? Mungkin apa ya? Angan-angan prospeknya di apa gitu. Sebenarnya banyak sih, bisa jadi seorang auditor, terus jadi pengusaha juga bisa, terus ada yang lebih ada lainnya? Ada. Apa lagi? Kalau mau jadi guru juga nggak apa-apa. Oh ya bisa ya? Bisa. Harus itu ya PPG dulu nggak sih? Apa sih? Iya. Ya, nggak tahu mas. Iya. Belum mengalami. Oh iya. Jadi audit, Auditor. terus editor, terus pengusaha, Iya. guru, apa lagi selain itu? Terus apa lagi? Ada lagi banyak sebenarnya. Apa lagi ya mas? Apa ya? Kalau kamu setelah kuliah planningnya, rencananya? Planning aku ya ada lah. Ada ya. Tapi ini sih baru proses memantapkan langkah aja kayak gitu. Waduh. Memantapkan langkah katanya. Dengan mencari IPK yang tinggi ya. Iya. Mungkin. Sama prestasi. Oh iya mas. Bener. Jadi audit, tadi pengusaha, terus tadi apa ya? Jadi guru mungkin. Ya, analisis keuangan juga bisa. Oh, analisis keuangan. Itu nanti kerjanya ngapain sih analisis keuangan? Ya kayak menganalisis uang, menganalisis laporan keuangan kayak gitu. Kayak udah kayak dokter analis aja. Beda. Oh, beda. Cuma mungkin subjek anehnya dia. Oke. Jadi ya banyak lah ya. Tapi progresnya udah tahu kan mau kemana gitu. Udah rencana ya? Ya. Udah punya rencana lah. Ada rencana tapi mungkin kurang matang. Masih kadang tuh masih ada keraguan. Kenapa kok ragu sih? Gak tahu ya, kadang tuh semakin hari tuh harusnya semakin yakin. Kenapa iya, harusnya kan semakin yakin kayak gitu. Harusnya. Cuma ada beberapa hal yang kadang tuh kayak buat
bisa nggak ya, bisa Waduh. nggak ya. Tapi sebenarnya tuh teman-teman, kita tuh kalau ada sebuah impian cita-cita tuh jangan ragu kayak gitu kan, masih ada Allah gitu kan. Gitu. Jadi kita harus apa ya, percaya aja lah, Allah tuh udah menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, seindah mungkin lah buat kita kayak gitu. Iya. Yang penting kita mau berusaha aja. Bener. Ya, Masya Allah. Oh iya, punya Instagram nggak sih Anjani? Iya, Apa namanya? teman-teman jangan lupa ini ya, follow ya. Ya, saya- Namanya itu Ayo lupa. aduh, lo. lupa. Oh, Anjani FBRY.22. nanti tolong nanti dicek ya di deskripsi. Iya, Kalau dicek. ada, kalau enggak tak tentu bener. Iya ya, gampang lah ya, nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada Mbak Anjani itu angkatan pertama nggak sih? Bukan? Iya, First time generasi ya, generasi pertama ya. Jadi yang angkatan 2021 generasi kedua. iya. Jadi Mbak Anjani ini generasi pertama di program studi D4 akuntansi Gunung Kidul. Awalnya Gunung Kidul. Ya, namanya juga generasi pertama gitu ya. Sesepuh. Nah itu ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan gitu ya tentang D4 akuntansi UNJ itu seperti apa, belum keluar akreditasinya ya. Baru proses. Baru proses aja lah. Iya. Ya namanya generasi pertama, Iya. pasti butuh waktu. Ya. Jadi nanti bisa DM langsung ke Mbak Anjaninya ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa seputar tadi ya. Mungkin kalau ada perjalanan kuliahnya Mbak Anjani atau mungkin cerita yang masih kurang nih, harusnya Mas Rifki tanya ini tapi nggak tanya gitu, nanti bisa DM langsung ke Mbak Anjaninya. Barangkali kalau Mbak Anjani lagi slow gitu ya, nggak sibuk, lagi longgar waktunya, mungkin nanti berkenan dijawab sama beliau. Bisa tanya tadi ya tentang D4 akuntansi UNJ, terus ya seputar gunung Kidul boleh ya, Iya, boleh wisatanya di mana gitu ya. Wisatanya pantai nggak apa-apa. Boleh juga, terus atau mungkin tentang program studi yang ada di kampus Gunung Kidul UNJ itu seperti apa, ada apa aja, nanti bisa DM ke Mbak Anjani atau mungkin bisa di kolom komentar ya, insya Allah ya, seperti itu. Nah seperti biasa, jadi saya mohon maaf gitu ya, kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam apa ya ngobrol-ngobrol ini, atau mungkin ada tutur kata yang keliru atau menyakiti hati, ya mohon maaf lah ya. Intinya seperti biasa, kita hanya ngobrol ya, cerita-cerita, dan tentunya kita sharing-sharing gitu ya, cuma ngobrol aja. Jadi buat teman-teman semoga ada yang bisa diambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan misalnya belum puas gitu ya, atau mungkin belum cukup, nanti bisa DM ke Mbak Anjani langsung ya. Jadi seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang suka boleh di subscribe ya, atau mungkin di share ke temannya gitu ya. Wah ini ada yang cocok sama temanku nih gitu ya, atau mungkin ya best friendnya gitu ya, atau apa gitu, bisa di share gitu temannya ya, kayak gitu ya, bisa di subscribe ya, monggo, nggak juga apa-apa. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan gitu ya untuk hadir dan mendengarkan obrolan kami yang ala kadarnya sederhana. Gitu ya. Jadi oh ya mohon maaf juga ya Mbak Anjani nih waktunya. Tidak apa-apa Mas. Jadi maaf banget gitu Bisa ya. sharing-sharing sama teman-teman juga kayak gitu. Ya semoga menjadi amal ya. Oke, dari kami cukup sekian, sampai jumpa di next video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.